Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratim mustaqim. Dinan qayyiman millata Ibrahim wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh imamul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jajaran DKM Masjid Al-Hikmah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para asatid, para guru, para orang tua, bapak-bapak haji, ibu hajah, jamaah sekalian yang insyaallah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kembali kita dapat bertemu bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan amalan ibadah kita pada pagi hari ini diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa disampaikan kepada Nabi akhir zaman, Rasul pilihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas keluarganya, sahabatnya, serta mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita surat Al-Balad pada ayat yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia fi kabad, dalam susah payah. Mari kita lihat kalimatnya. Pertama adalah laqad. Asalnya huruf qad dimasuki lam jadi laqad. Dengan qad saja itu sudah memberikan makna kepastian. Dipertegas dengan huruf lam yang menunjukkan penguatan. Jika huruf qad itu masuk pada kata kerja zaman yang telah lalu, ini artinya adalah tahqiq, nyata, bukti, pasti. Nah, laqad khalaqna, Allah ingin memberikan sinyal kepada kita lewat lafaznya bahwa Allah tuh menciptakan manusia tuh serius, bukan main-main. Sehingga apapun yang dilakukan manusia itu dipantau, dilihat, diperiksa oleh Allah. Kenapa Allah begitu serius menciptakan manusia? Karena Allah tahu bahwa di antara seluruh makhluk yang ada di dunia ini, manusialah makhluk yang paling sempurna. Maka kesempurnaan itu ingin dirawat oleh Allah agar manusia itu tidak terjatuh pada derajat yang hina. Sebagaimana di dalam surat At-Tin yang telah lalu, yang Allah jelaskan summa radadnahu asfala safilin. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala kemudian kalimat khalaqna, kami telah mencipta. Dari kalimat khalaqa yang kata aslinya itu bisa bermakna kepada fisik, bisa bermakna kepada perilaku, bisa bermakna kepada kepribadian. Artinya dalam penciptaan Allah kepada manusia itu
tinggi derajatnya manusia, indah akhlaknya manusia, bagus rupanya manusia juga ditentukan oleh perilakunya sendiri. Kita ini sudah diciptakan oleh Allah dengan sempurna, dengan baik. Maka posisi baiknya kita itu dilihat dari perbuatan, tingkah laku, ucapan kita. Kalau kita bisa berperilaku dengan baik, maka keindahan ciptaan Allah itu terjaga dengan baik. Karena apa demikian? Karena kita tercipta dari ada lahiriah, ada batiniah, ada jasmani, ada ruhani. Dua-duanya tidak bisa dipisah, bergandengan. Kalau hanya ruhani yang diperbaiki, melupakan jasmaninya, itu juga tidak sempurna. Yang penting hati gua baik, tapi luar tidak dipoles dengan baik, diberi pakaian yang baik, maka juga tidak sempurna. Ada kemudian dipoles hanya jasmani saja, ruhani tidak dipoles, maka itu nanti akan membuahkan penilaian yang jelek kepada manusia itu. Karena itulah maka kalimat khalaqa terhubung kepada fisik. Artinya orang memandang seseorang itu kan lewat fisiknya dulu, lihat fisiknya, karena itu yang terlihat oleh kita. Setelah fisik, kemudian huluk. Apa itu huluk? Budi pekerti, baik enggak? Apakah penampilannya baik sesuai dengan, apakah akhlaknya baik sesuai dengan penampilannya, atau berbeda? Nah, karena itulah kemudian kita dilarang hanya memperbaiki luar, tapi tidak menata batin kita. Dua-duanya harus tertata dengan baik. Maka ada sehat, ada afiat. Sehat wal afiat. Sehat dalam rangka menjaga lahir kita, luar kita, agar tetap sehat. Kemudian afiat menjaga kondisi jiwa kita, hati kita, agar mengikuti sehatnya lahir. Tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala memandang seseorang bukan karena fisiknya, karena hatinya, maka kecenderungan baiknya hati akan berpotensi kepada baiknya lahiriah. Karena sumber berbagai kebaikan dan kejahatan itu adanya di dalam hati. Ketika sumbernya memancarkan kebaikan, maka tangan, mata, nih rakyatnya nih, kan rajanya itu hati. Ini rakyatnya banyak nih, tangan, mata, kuping, kaki, ini rakyatnya namanya. Kalau rakyat bagaimana? Rajanya, pemimpinnya. Artinya kalau pemimpinnya adalah baik, maka rakyatnya pun akan baik. Nah, disinilah pentingnya seorang pemimpin yang baik. Kata Nabi begini dalam hadisnya, lan tahlikar ra'iyah walau kanat zolimatan musi'atan idza kanatil wulad hadiyatan mahdiyatan. Rakyat itu tidak akan hancur, tidak akan rusak, walaupun rakyatnya zolim-zolim, jahat-jahat, selama punya pemimpinnya yang baik. Kalau pemimpinnya baik, memberi petunjuk, mengayomi, mensejahterakan, maka rakyatnya yang tadinya jelek berubah jadi baik. Tapi sebaliknya, rakyat itu akan hancur walaupun rakyatnya rajin ibadah, akhlaknya baik-baik, tapi punya pemimpin yang zalim. Itu nggak bisa. Kenapa? Karena kebijakannya kalau hati kita sebagai pemimpin ini kemudian hati yang jelek,
maka itu semua rakyatnya nih, anggota badan ngikut jernih. Kata hati, ambil tuh, colong. Kata hati, mata, lihat itu. Kata hati, telinga, dengerin tuh gosipnya. Maka semuanya ngikut bagaimana hati. Karena itulah kemudian ada doa yang sering kita disuruh minta kepada Allah. Yang pertama, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan gelincirkan hati kami. Ba'da iz hadaitana, setelah engkau bimbing hati kami dengan hidayah. Wa hab lana min ladunka rahmah, berikan kepada kami kasih sayang, agar di dalam hati kita itu tumbuhnya kasih sayang, kebaikan-kebaikan. Doa yang kedua yang disuruh dibaca pada tahiyat terakhir, ya Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'at. Ya Allah yang suka membolak-balikan hati, teguhkan hati kami dalam ketaatan. Kenapa? Penting menjaga kondisi hati. Karena kalau hatinya beres, semua beres. Hatinya bengkok, semua ikut. Nah, maka ada istilah al-qalbu malikun muta. Hati adalah raja yang ditaati. Ya apapun kehendak raja diturutin sama anggota badannya. Itu khalaqna. Kemudian kalimatnya khalaqna, bukan khalaqtu. Sementara yang menciptakan siapa? Allah. Kita bisa enggak? Enggak bisa. Tapi kenapa Allah? Harusnya aku sesungguhnya telah aku ciptakan, khalaqtu. Tapi Allah menggunakan kalimat na yang dalam isim domir namanya nahnu. Karena ada tuh namanya isim domir, huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuna, antum, antuma, antuna, ana, nahnu. Nah itu na itu khalaqna kami. Kami. Satu kata ulama begini. Kenapa Allah menggunakan kalimat kami? Satu, namanya mu'azzam nafsah, mengagungkan dirinya sendiri. Artinya nggak ada tuh yang bisa mencipta selain kami. Bahasanya nggak ada. Di antara seluruh makhluk mana yang bisa mencipta seperti kami, kata Allah begitu. Mengagungkan dirinya sendiri. Kita nggak boleh, kalau kita makhluk tuh nggak boleh. Saya, nah itu nggak boleh. Tepuk dada tuh kalau makhluk tuh nggak boleh. Kalau Allah mah boleh. Ini anallah, aku nih Allah, boleh. Kenapa? Karena Allah memang pantas begitu. Nah kalau kita nggak bisa, nggak boleh. Yang kedua, Allah menggunakan kalimat na kami menunjukkan bahwa proses kejadian manusia itu tidak serta-merta jadi, tapi ada proses yang makhluk diikut sertakan untuk membuatnya. Berarti penciptaan manusia, Allah bisa saja bilang kun fayakun, jadi. Nggak perlu tuh suami istri pakai nikah segala, yang penting punya anak dari Allah kasih. Tapi nggak begitu. Allah mengikut sertakan supaya, kenapa kok manusia diikut sertakan dalam penciptaan manusia? Supaya manusia tuh punya nilai di hadapan Allah, punya kebaikan di hadapan Allah, punya nilai pengabdian kepada Allah. Sebab nikahnya ibadah, bergaulnya ibadah, ngasih nafkahnya ibadah, ngeden melahirkannya ibadah, nyusuinnya ibadah. Semuanya supaya manusia tuh ikut andil naikin derajat dia di sisi Allah.
Allah. Jadi hidup tuh, nikah tuh bukan hanya sekedar kawin, puas, nafsunya selesai. Enggak begitu kalau dalam agama. Maka nikah prosesnya adalah ibadah untuk menaikkan derajat dan mengumpulkan nilai kebaikan. Sehingga akhirnya ibadah yang kita lakukan itu dalam proses untuk menciptakan manusia, akhirnya menaikkan derajat kita. Oh, kalaulah sholatnya, ibadahnya kurang beres, tapi ada kesungguhannya di dalam membiayai anak istrinya, naik tuh derajatnya. Kalaulah puasanya kurang sempurna, ternyata rasa sayangnya kepada anak istrinya naik tuh, jadi tuh kebantu dengan itu. Jadi dari sisi manapun kita diminta untuk menjadikan proses itu sebagai nilai ibadah. Tuh khalaq 3. Allah menggunakan kalimat khalaq menunjukkan akan bagusnya manusia, ciptaannya. Mana ciptaan Allah yang gak bagus? Semuanya bagus. Cuman mata kita nih, mata yang penuh dengan suuzon, melihat segala sesuatu dengan tampilan lahiriahnya. Ini ujian bagi kita. Melihat ada orang itu cakep, itu enggak cakep. Bukan jelek, enggak cakep. Itu muda, itu udah enggak muda. Bukan tua, udah enggak muda. Tapi kan bahasanya harus digituin. Dia mah belum tua. Nah, bahasa itu penting. Kenapa? Karena aura dunia ini menangkap selalu sinyal positif dari apa yang kita ucapkan. Bumi ini, tanah ini selalu merekam kalimat-kalimat yang baik yang kita lakukan. Makanya kenapa sujud itu menjadi anggota rukun ibadah yang paling utama. Kenapa? Karena di sujud itu kalimat-kalimat kita direkam oleh bumi. Ada orang bilang begini, begitu kita bangun pagi, ya Allah bahagia, ya Allah berkah, ya Allah banyak rezeki, ya Allah mudah. Itu akan mudah jadinya. Kenapa? Karena suara kita, kalimat-kalimat kita direkam oleh bumi. Dalilnya mana? Ada dalam surat Al-Jiljalah. Yauma izin tuhaddisu ahbaroha. Hari itu bumi menceritakan tentang beritanya. Artinya semua yang kita ucapkan direkam oleh bumi, yang positif, yang negatif enggak. Nah, karena itulah kemudian kenapa begitu kita bangun tidur ucapkanlah syukur. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Maka kalimat alhamdulillah itu mempertahankan nikmat yang ada, narik nikmat yang belum ada. Jadi inilah makanya kemudian segala ciptaan Allah itu bagus semuanya. Hanya kita yang sering menilai jelek berdasarkan ukuran lahiriah. Padahal ukuran lahiriah pun bukan kita yang bikin. Dia mancung hidungnya. Kalau dia mancungnya ke dalam, itu kan kita mandang begitu. Tapi apakah kita bisa menciptakan yang pesek saja? Misalkan yang pesek aja bikin, jangan yang mancung, yang pesek. Kita nggak bisa. Lalu kenapa kita menilai itu jelek? Kan nggak fair namanya. Kalau kemudian ada orang yang pendek, ada yang tinggi, kemudian kita merendahkan yang pendek, emang udah rendah? Merendahkan, menganggapnya yang pendek, ya belum tentu yang jangkung lebih baik daripada yang pendek. Makanya Allah tetap menilai sesuatu di hati. Al-qalbu mawdi'un nazri rabbi. Hati
adalah tempat memandangnya Allah, supaya orang jangan merasa jelek, jangan merasa hina, jangan merasa minder. Kenapa? Allah mah nggak pernah mikirin yang begitu. Allah nggak pernah ngasih lihat tuh, innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila amwalikum. Nggak dipandang tuh sama Allah. Walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah yang lihat adalah hati dan amal perbuatannya. Sahabat-sahabat Nabi itu kan diantaranya banyak sahabat yang dia miskin, fakir, jelek, tapi ternyata ahli surga. Jadi itulah kemudian kita selalulah berpikiran positif agar hidup kita nyaman, tenang, damai. Kemudian kami telah menciptakan al-insan. Al-insan itu ada alif lamnya, asalnya insan. Kalau dimaknai insan itu umum, segala sesuatu yang kemudian dia mempunyai sifat seperti manusia. Tapi kalau disisipkan dengan alif lam, maka kalimat yang tadinya nakirah umum menjadi kalimat khusus. Misal, masjidun umum, masjid mana aja. Tapi kalau sudah disisipi dengan al masjidu berarti khusus, sebuah masjid. Madrasatun sekolah, disisipi dengan alif lam, al madrasatu berarti khusus, sebuah sekolah. Rajulun laki-laki, mana saja itu. Begitu disisipi dengan alif lam maka seorang laki-laki, jadi khusus. Nah, al-insan jenis manusia. Jadi manusia apapun tingkatan jenisnya, kata Allah nih, fi kabad, hidup dalam keadaan susah payah. Allah sendiri yang bilang hidup itu nggak gampang. Ada syairnya, jangan hidup teh gampang, tercukup di pikiran. Jadi hidup tuh nggak mudah. Maka ada kabid, ada kabad. Kalau kabid, Pak Lurah tahu tuh, kabid kepala dinas. Kepala bidang. Nah, kabid ada kabad. Kalau kabid itu adalah hati. Hati. Al-kabid watihal, jantung dan paru-paru. Nah, kabid itu bahasa Arabnya adalah maknanya hati. Ada janan, ada kolbun, ada kabid. Nah, kalau hati itu jantungnya. Dia disebut kolbun karena urusannya bolak-balik, kadang begini, kadang begitu, kadang pengen ini, kadang pengen itu, kadang susah, kadang gampang, kadang bingung, kadang sedih, kadang nangis. Ini namanya qalbun. Ada lagi namanya kemudian janan, dia tersembunyi, hati itu tersembunyi, dia masih dalam hati. Adalah kabid tuh, hati. Nah, kalau kabad artinya susah payah. Kenapa susah payah? Karena yang merasakan susah payah itu hati. Ya, kita kan kalau susah payah hati kita bingung. Jadi Bu, kalau melihat Bapak ngopi, matanya ke depan aja begitu, itu pasti banyak yang dipikirin. Biarin. Kadang ngudut gitu, tapi matanya ke atas saya begitu. Biarin. Itu berarti lagi susah hatinya, lagi nyari jalan besok gimana makan, besok gimana urusan beres, urusan anak bagaimana, urusan rumah gimana, tuh ruwet pikirannya. Kan jangan diomelin, biarin aja dia ngopi, tambahin kalau perlu. Kabad itu artinya adalah susah payah, susah. Jadi memang Allah ciptakan manusia itu di dunia enggak mudah. Kita mendapatkan apapun di dunia enggak mudah. Selalu butuh usaha dan perjuangan.
Malah Allah melarang mendapatkan sesuatu dengan gampang. Contoh, judi itu dalam bahasa Arab disebut maisir. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton. Sesungguhnya minuman keras, perjudian, mengundi nasib, taruhan itu amal setan. Maisir artinya mendapatkan sesuatu dengan mudah. Nah, Allah nggak mau. Orang berjudi berarti kan dia pengen gampang. Apalagi sekarang kan ada slot, ada bingo, ada roulette, segala macam gitu. Nah, apapun bentuknya. Kenapa? Karena kalau orang otaknya udah pengen gampang, otaknya udah judi, apa aja dijudiin. Balap mobil, bola, balap kuda, ayam, sampai jangkrik. Sampai jangkrik. Makanya kata Nabi, orang yang mengadakan taruhan lalu dia menang, maka seperti dia memakan daging babi. Kalau taruhan dia nggak menang, seperti tangannya dimasukkan dalam darah babi, ya dua-duanya jelek kan. Makanya dilarang tuh. Sebab apa? Disebutnya fahisyah. Apa itu fahisyah? Kesalahan perbuatan yang efeknya bukan hanya dia yang nerima, orang lain juga kebagian. Nih, kemarin banyak tuh gara-gara judi online akhirnya dibakar sama bininya kan. Ada yang dibakar sama bininya, ada yang kejerat dengan pinjol kan akhirnya, karena kan connect antara judol dengan pinjol. Iya, itu kan begitu connect ujung-ujungnya. Tempoh hari ada tetangga saya sampai 500 juta mobil dihabis, motor belum kebayar, gara-gara itu. Tahu-tahu udah membengkak kan. Nah, bikin susah semua. Keluarga jadi berantakan, istri jadi bagaimana, bingung semuanya, tetangga, mertua, sampai semuanya ngikut mikir doang, bantuin makan kagak bisa. Bantuin mikir aja udah. Kan jadi susah, kabar tuh namanya. Jadi hidup tuh memang Allah desain agar kesulitan-kesulitan itu menjadi ladang amal buat kita. Dari mana orang tua akan naik derajatnya kalau tidak diuji dengan anaknya? Bagaimana naik derajatnya suami kalau tidak diuji oleh istrinya? Bagaimana istri akan menjadi mulia kalau tidak diuji dengan kelakuan suaminya? Jadi masing-masing tuh. Memang hidup kagak gampang. Maka Nabi mengatakan ad-dunya darul bala wal imtihan. Dunia ini memang tempat ujian dan cobaan. Kesenangan yang kita dapat paling sementara, semuanya sementara. Senang ada waktunya, sedih ada waktunya, punya duit ada waktunya, bokeh ada waktunya, untung ada waktunya, rugi ada waktunya, hidup ada waktunya, mati ada. Kabar tuh namanya. Artinya susah hati. Kan orang kalau susah hati gitu, lagi repot, lagi susah, banyak urusan, ya paling dia diem. Dia telepon temennya, bro, ada apa? Dia telepon, nggak biasanya ini nih, gua lagi susah bener nih, urusan banyak bener, bisa tolong nggak? Kata temennya, ya udah kemari. Ngapain? Ya kita nangis bareng-bareng. Ya, emang gua juga lagi susah. Jadi hidup itu memang kagak mudah. Kenapa? Karena supaya sulitnya kita jadi ladang pahala. Dalam hadis ada begini, wa inna minaz zunuban la yukaffiruha illal humum fi talabil ma'isyah. Di antara dosa-dosa ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat, dengan haji. Ada tuh dosa yang kagak bisa dihapus dengan itu. Illal humum fi talabil ma'isyah, kecuali oleh rasa sulit, bingung mencari penghidupan. Ya Allah, gimana besok
anak istri makan, ya Allah gimana besok, ini lagi musim kondangan. Nah bingungnya itu bagi orang beriman itu menjadi ladang pahala ngapusin dosa tuh. Jadi makanya sering-sering bingung supaya dosanya habis. Ya artinya memang Allah desain itu. Maka akhirnya banyak tuh Allah tawarkan solusi nih supaya gampang, supaya mudah, supaya ringan tuh banyak tuh. Satu, innama al usri yusra. Nah, itu dikasih sama Allah tuh resepnya. Allah nggak mungkin kan ngasih sesuatu tidak ngasih resepnya, nggak mungkin. Allah kalau ngasih penyakit dikasih obatnya. Allah kalau ngasih masalah dikasih jalan keluarnya. Allah mau begitu, didik kita supaya cerdas, jadi hamba yang cerdas. Dikasih, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama maksudnya artinya di tengah-tengah sulit itu ada gampang. Jadi kesulitan itu jangan dianggap sulit, itu adalah jalan kemudahan. Kita nih ujian, anak sekolah ujian, susah bener, dia pikirin, dia belajar, dia apalin, kemudian ada jawabannya, kan jadi gampang. Sulit menghasilkan gampang. Makanya dunia tuh dibalik-balik nih. Gampang itu susah, susah itu gampang. Sakit itu sehat, sehat itu sakit. Kaya itu miskin, miskin itu kaya. Itu diputar-putar ya pokoknya. Nih, orang miskin kaya dia sebenarnya. Orang kaya miskin sebenarnya. Apa sih bahasa raja miskin? Fakir. Fakir itu butuh. Orang kaya miskin. Kenapa? Hanya untuk mengurus rumahnya, halamannya butuh banyak orang. Pembantu yang masak beda, pembantu yang ngurus pakaian beda, pembantu yang ngurus tamannya beda, supir beda, banyak deh. Makin butuh sama orang kan makin miskin. Kalau yang miskin kaya dia, nyuci kerjain sendiri, masak kerjain sendiri, bebersih taman kerjain dewek. Itu kaya dia berarti. Kan berarti nggak butuh sama orang dia, cukup sendiri aja. Nah, sehat, sakit, sakit, sehat. Orang sakit, sehat, jiwanya sehat. Lagi sakit, ya Allah, tuh Allah ya kan yang disebut, ya Allah, palaku yang amat ini ya Allah, tuh kan Allah yang disebut sehat berarti. Waktu sehatnya boro-boro nyebut Allah. Begitu sakit, nah itu tasbih bapak tolong nah. Tasbih biasanya gantung tiap hari di situ, nggak ada yang dicolek-colek. Begitu sakit, nah tasbih bapak itu tolong. Banallah, 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 banallah. Sehat berarti sehat. Jadi dikasih tawaran sama Allah dua dalam surat yang lalu. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Dikasih jalan lagi sama Allah. Orang yang suka memberi, dia bertakwa, dia percaya dengan janji Allah, maka akan dimudahkan untuk kemudahan. Nah, jadi kalau kita pengen hidup mudah, satu atau rajin berbagi, rajin berbagi. Kalau kita suka berbagi, maka itu adalah pintu peluang rezeki. Mungkin dari orang yang pernah kita bagi, kita dapat masalah, ternyata balas nanti ada kebaikan yang datang kepada kita. Persoalan jadi mudah. Kenapa? Karena kita rajin berbagi. Setidaknya doa dari orang yang pernah kita bagi itu mustajab. Karena doa yang disertai dengan sedekah itu langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita berbagi sambil sedekah, orangnya berdoa, doanya kadang panjang benar. Kasih Pak, mudah-mudahan Bapak bisa pergi haji itu sehat walafiat gitu.
Itu banyak benar doanya. Makanya Siti Aisyah itu istrinya Rasul, kalau dia sedekah sama pengemis nih, kemudian doanya panjang bener. Sementara yang dia kasih rasa-rasanya tidak sebanding. Dia susul, dia tambahin. Nasinya goceng nih, goceng. Doanya ceban. Doanya panjang bener tuh, goceng doa panjang bener. Ditambahin tuh supaya seimbang antara doa dengan pemberian. Kalau kita mah 2.000 pengen doa panjang, nggak sebanding. Maka kemudian akto tuh berbagi, watako bertakwa. Apa maksudnya? Ibadah itu bagian daripada takwa. Orang yang bertakwa, orang yang taat. Orang yang taat berarti dia menjalankan perintah. Kalau orang menjalankan perintah, yang ngasih perintah ridho. Ridho itulah yang akan Allah sampaikan dalam hati, sehingga hatinya tenang, damai, tentram. Ketenangan dan ketentraman itu akan membuahkan pikiran positif dan akan menimbulkan magnet untuk kebaikan. Jadi kalau orang hatinya tenang, Pak, usaha dia tenang. Jalan pikirannya lancar. Oh, saya harus begini, begini, gini. Kenapa? Hatinya tenang. Tapi kalau hati rusuh nih, hati jelek, udah buntu pikiran kita. Maka banyak orang yang mendapatkan persoalan, dia nyari jalan keluar dengan mudah. Mana? Beli tambang. Beli tambang dia. Udah, dia pikir persoalan-persoalan tuh nggak ada jalan keluarnya. Ada. Kan Allah bilang, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap persoalannya dan akan diberikan rezeki yang tidak disangka. Tapi karena pikirannya buntu, imannya tidak, kemudian ibadahnya kosong, udah dia pikir jalan pintas itu yang lebih baik. Padahal makin ribet hidupnya kalau begitu. Enak kayaknya nih terjun dari lantai 7, urusan beres di situ mah orang bikin repot. Baru dia menapaki kesulitan dalam hidupnya. Maka Islam menawarkan banyak. Allah nggak mungkin zalim kepada hambanya. Dikasih masalah, tidak dikasih jalan keluar. Dikasih sama Allah. Takwa tuh. Dengan ketakwaan kita akhirnya ada doa yang kita panjatkan. Ada silaturahmi kita di masjid. Ada silaturahmi kita dengan tetangga. Akhirnya nanti berkah hidup. Kan yang penting mah berkahnya. Yang kita peroleh, kita dapatkan, itu semuanya hati kita tenang, makainya tenang, belanjainnya. Daripada mencari yang salah, akhirnya dengan dia korupsi, dia emang enak, dia bisa beli apa saja, tapi apa hatinya tenang? Kan enggak. Coba bayangkan dengan orang yang usaha dengan halal, bekerja dengan halal, mengambil yang halal, maka tidurnya tuh Pak enak benar. Baru isya aja udah belanja, mantep bener. Makan udah, duit halal kan, kita nggak merasa zolim sama siapa-siapa, nggak merasa mengambil hak siapa-siapa, memang hasil usaha kita. Loh aja tidur. Tidur enak bener. Tapi yang begitu hatinya merasa salah, duitnya banyak, tapi dari hasil yang nggak salah, itu tidurnya Pak meleknya sebelah. Matanya nggak rapet lah. Ada duduk bangun dia. Jangan-jangan KPK datang. Hidupnya nggak bakal tenang walaupun duitnya Pak. Pergi kemana-mana takut dibuntutin, takut dipantau, jadi nggak nyaman hidupnya kan. Kenapa? Karena hidupnya mengambil jalan yang salah, tidak sesuai dengan resep yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kabad namanya. Jadi artinya kalau kita menemui jalan yang susah, ya jalan keluarnya cuma takwa kepada Allah. Udah, bertakwa.
Wasaddaqa bil husna, ya kita percaya nih. Kalaupun sulit, ya pasti nanti ada jalan keluarnya. Karena tidak mungkin Allah tuh menyalahi janji, nggak mungkin Allah menyalahi janji. Jadi kondisi apapun syukuri yang kita miliki. Karena dengan bersyukur, insya Allah nikmat yang ada akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidup itu tidak gampang, maka carilah banyak solusi di dalam Al-Quran agar hidup kita menjadi lebih mudah. Dengan apa? Ilmu tentunya. Kalau kita tahu, paham, maka menyelesaikan urusan-urusan yang sulit jadi lebih mudah kan? Oh begini cara, oh ini jalannya, kan begitu. Kalau orang nggak punya ilmu pengetahuan, sulit dia, ya bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Dia nggak tahu, akhirnya pikirannya buntu, hatinya susah. Yang ada bengong aja kan. Habis bengong jantungan kan, habis jantungan dengar petasan, innalillahi. Jadi itulah makanya jangan kita berkecil hati bahwa Allah bersama kita dengan hidayahnya. Maka mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita dalam kebaikan dan kemudahan, dan mudah-mudahan bukan hanya hidup mudah di dunia tapi juga mudah di akhirat kelak. Bukan hanya berkah di dunia tapi juga berkah di akhirat nanti. Mudah-mudahan juga keluarga kita menjadi orang yang saleh dan salihah, diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saya kira yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim وأعطنا يا كريم الله بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير، وأن تتفضل علينا بكل خير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير، وأن تحفظنا في أدياننا وأبداننا وقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا. ربي يسر ولا تؤسر يا ميسر يا أرحم الراحمين. دعوهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.